Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai uji efikasi Beauveria bassiana terhadap hama tanaman tembakau Nicotiana tabacum L. Saya Ade Alpiansyah, NIM 002. Saya Ardiansa, NIM akhir 01. Saya Aryan Alfian, NIM 22. Oke, lanjut ke rumusan masalah dan tujuan yang kita angkat. Rumusan masalahnya, bagaimana agensi hayati Beauveria bassiana mampu menekan tingkat kerusakan yang timbul akibat dari serangan hama pada tanaman tembakau. Untuk tujuannya, yaitu untuk mengetahui kemampuan agensi hayati Beauveria bassiana dalam menekan tingkat kerusakan yang timbul akibat dari serangan hama pada tanaman tembakau. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas andalan nasional dan komoditas yang paling banyak dibudidayakan di Indonesia. Tanaman tembakau ini berperan penting bagi perekonomian Indonesia. Berbagai usaha teknik budidaya tanaman tembakau telah dilaksanakan untuk pengembangan tembakau sendiri guna mendapatkan hasil yang maksimal. Namun tanaman tembakau merupakan salah satu komoditas unggul di Indonesia yang tidak terlepas dari organisme pengganggu tanaman atau OPT. Organisme pengganggu yang merugikan bagi tanaman tembakau antara lain yaitu Helicoverpa spesies dan Spodoptera litura dari jenis ulat serta Cirtopeltis tenuis dari jenis kutu daun. Selanjutnya, Helicoverpa spesies dan Spodoptera litura merupakan hama yang banyak merugikan pada tanaman tembakau karena Helicoverpa dan Spodoptera litura ini dapat menyebabkan kerusakan atau penurunan hasil 30-40%. Kedua hama tersebut menyerang terutama pada fase larva karena pada fase tersebut hama membutuhkan banyak makanan untuk membentuk pupa. C. tenuis juga hama pada tanaman tembakau karena menyerang tanaman tembakau di bagian daun. Helicoverpa almigera atau Hubner merupakan hama yang umum menyerang tanaman sayuran, kacang-kacangan, tomat, jagung, dan tembakau. Helicoverpa almigera merupakan serangga yang dalam kehidupannya mengalami metamorfosa sempurna atau holometabola, yaitu telur, larva, pupa, dan dewasa. Serangga betina menghasilkan telur 1000 butir yang diletakkan satu persatu pada tanaman inang. Periode telurnya itu berkisar sekitar 2-5 hari, dan setelah itu menetas menjadi larva muda yang selanjutnya merusak tanaman inang. Selanjutnya, ulat gelayak atau Spodoptera litura merupakan salah satu hama penting pada tanaman tembakau. Selain menyerang tembakau, juga menyerang tanaman inang lain seperti kedelai, kacang tanah, kentang, cabai, merah, dan kubis. Selain memakan daun tanaman yang muda, hama ini juga memakan tunas dan bunga. Karena sifatnya yang polifag dan mempunyai kemampuan reproduksi yang cukup tinggi, sehingga dapat menyebabkan sehingga Spodoptera litura mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Next. Selanjutnya, salah satu cendawan entomopatogen yang sangat potensial dalam pengendalian beberapa spesies serangga hama adalah Beauveria bassiana. Jamur Beauveria bassiana ini merupakan jamur yang mempunyai prospek cerah untuk dikembangkan sebagai agensi pengendali hayati. Karena jamur Beauveria bassiana ini menyebabkan sakit dan kematian beberapa larva dari ordo Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera, dan juga Orthoptera. Larva dari ordo tersebut merupakan hama-hama penting pada tanaman budidaya. Beauveria bassiana adalah jenis jamur yang tergolong dalam kelas Deuteromicates, jamur tak sempurna. Jamur Beauveria bassiana mempunyai percabangan yang pendek. Dalam 32 jam, tabung kecambah dapat mencapai panjang 80 mikron.
Bevoria bassiana adalah jamur yang menginfeksi dengan menimbulkan warna putih pada serangga yang diserangnya. Ketika spora pada jamur ini melekat dengan bagian kutikula, serangga yang mudah terkena jamur ini berkecambah dan tumbuh secara langsung dari kutikula sampai bagian dalam dari inang. Jamur ini berkembang biak dalam tubuh serangga, menghasilkan toksin dan menginfeksi saluran nutrisi. Setelah itu serangganya mati. Gejala serangga yang terinfeksi Bevoria bassiana umumnya menunjukkan gejala tidak aktif bergerak. Gejala ini terlihat 3-10 hari setelah infeksi. Infeksi jamur dimulai ketika konidia mencapai tubuh larva. Konidia yang terpasang akan membentuk tabung perkecambahan dan menghasilkan kitinase untuk menembus kutikula dan mencapai hemolimfa. Jamur tumbuh di dalam larva dan menghasilkan beovirisin, racun untuk menghancurkan jaringan tubuh larva. Kemudian, Bevoria bassiana menghasilkan enzim kitinase, lipase, dan proteinase. Toksin yang dihasilkan adalah beovirisin, antibiotik yang mengganggu fungsi hemolimfus dan nukleus. Serangga kemudian mengeraskan serangga yang terinfeksi. Next. Hama litura memiliki metamorfosis telur larva pupa dan imago. Betina dapat menghasilkan 1.500 telur. Siklus hidup dari telur kengengat berkisar antara 30-61 hari, telur 2-4 hari, larva 20-26 hari, pupa 10-14 hari. Imago atau ngengat 5-9 hari. Larva litura yang disemprotkan dengan Bevoria bassiana menunjukkan gejala berikut. Larva memulai mengubah perilaku sejak hari pertama setelah perlakuan dengan menurunkan gerakannya atau aktivitas makan juga berkurang pada hari ketiga. Selanjutnya, larva Podoptera litura yang mati menyebabkan Bevoria bassiana diidentifikasikan oleh bubuk berwarna putih di permukaan luar tubuh dari Podoptera litura. Ini menunjukkan pertumbuhan hifa dan menghasilkan konidia yang akan menutupi hampir seluruh permukaan tubuh larva. Awalnya, miselium muncul pada segmen larva abdomen. Kemudian, misel berwarna putih menutupi permukaan tubuh larva yang terinfeksi. Umumnya, hifa akan tumbuh di permukaan tubuh hama melalui spirakel, mulut, dan membran di antara segmen tubuhnya. Next. Berdasarkan hasil penelitian tentang uji efektivitas jamur Bevoria bassiana terhadap ulat geraya Podoptera litura pada tanaman tembakau yang dilakukan oleh Anan dari Siti Nuraini, I. Putu Sudiarta, dan Ninenga Darmiati menyatakan bahwa infeksi jamur Bevoria bassiana terjadi pada hari keempat yang menyebabkan kematian pada ulat geraya sekitar 10-20%, kecuali kontrol. Konsentrasi 60 gram yang dilarutkan dalam 1 liter air membutuhkan waktu untuk membunuh ulat geraya lebih dari 50% pada hari ke-6. Sedangkan konsentrasi 15 gram, 30 gram, dan 45 gram yang dilarutkan dalam 1 liter air membutuhkan waktu 7 hari yang menyebabkan kematian lebih dari 50% terhadap ulat geraya. Hal ini terjadi karena konsentrasi 60 gram yang dilarutkan dalam 1 liter air memiliki kerapatan spora 1/107, yaitu kerapatan yang baik untuk membunuh serangga. Pada hari ke-6, kontrol terlihat sudah menunjukkan terjadinya kematian pada ulat geraya. Namun, bukan karena aktivitas Bevoria bassiana, melainkan karena faktor lingkungan dan kerentanan dari ulat geraya. Next. Sutopo dan Indrayani 2007 menyatakan bahwa keefektifan Bevoria bassiana menginfeksi serangga hama tergantung pada jenis atau strain fungi. Selain itu, kepekaan radium serangga pada tingkat kelembaban lingkungan, struktur tanah, dan suhu yang tepat. Perkembangan konidia Bevoria bassiana akan terlambat jika
terkena cahaya matahari secara langsung. Sedangkan conidia yang terlindungi dari cahaya matahari memiliki viabilitas yang tinggi. Perlakuan fungi entomopatogen baiknya dilakukan pada sore hari untuk menghindari radiasi sinar UV dan kelembapan yang tinggi, sehingga mampu meningkatkan efektivitas jamur patogen. Next. Kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kami yaitu jamur Beveria bassiana merupakan agensi hayati yang mampu menekan kerusakan tanaman tembakau akibat hama karena jamur Beveria bassiana dapat menyerang metabolisme, sistem pernafasan, dan sistem pencernaan sehingga nafsu makan hama berkurang yang mengakibatkan hama menjadi kurang aktif sehingga aktivitas hama akan berpengaruh pada intensitas kerusakan yang tidak mengalami peningkatan. Terima kasih. Ini mungkin itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.